teman saya mengadopsi seorang putri, sekarang sudah balik. Namun sampai sekarang ayahnya merasa menganggap anak tersebut anak kandungnya sendiri, sehingga belum bisa menjaga jarak. Istrinya sudah berkali-kali menasihati, malah justru salah paham. Ustaz, mohon nasihat agar saudara ngaji kami selamat dan tidak termasuk kategori hatinya keras. Nah, ini hati-hati. Dulu waktu masih kecil memang tidak mengapa bersentuhan, cek bayi ngeloni ya ora apa-apa. Tapi ini kan bukan anaknya. Nah, sekarang sudah balik, berarti bukan mahramnya itu. Nah, kalau tidak bisa jaga jarak, terus bersentuhan, terus dekat-dekatan, berarti ini menyentuh yang bukan mahram. Meskipun diadopsi sejak kecil, sejak bayi, sehingga perasaannya itu tetap anak kandungnya, padahal tidak ya. Kalau anaknya belum dipahamkan, anaknya tidak dosa, karena tidak ngerti nih orang tuanya yaitu. Maka ini bagi warga MTA yang ngadopsi anak, nanti kalau sudah akil balik, anaknya dimengertikan, biar anaknya tidak tersakiti hatinya, dimengertikan bahwa ini bukan bapak atau ibu kandungnya, sehingga kalau yang diadopsi lanang tidak mahram dengan ibunya, kalau yang diadopsi putri tidak mahram dengan bapaknya. Nah, kalau wis ngerti itu bukan mahram, ngeyel, wong ora nek perasaan apa-apa kok, tidak muncul nafsu kok, itu saya anggap anak kandung sendiri. Bukan masalah muncul nafsu atau tidak, namun ini ketentuan agama. Bahkan Nabi kita ngendika, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairul lahu min antamassam ra'atan la tahillu lahu. Seseorang ditikam kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, artinya tidak mahram. Maka lebih baik ditikam kepalanya dengan jarum besi. Kenapa? Karena itu lebih ringan daripada siksaan di akhirat nanti. Siksaan yang bakal diterima oleh orang yang bersentuhan, tidak mahram kok bersentuhan dengan sengaja. Itu lebih berat siksaannya daripada orang tersebut ditikam kepalanya dengan jarum besi. Ini ketentuan agama melalui Rasulullah. Bukan masalah muncul syahwat dan tidaknya, kecuali memang kalau perempuan itu sudah berada di usia lanjut. Nah, ini baru akil balik, remaja misalkan. Nah, maka dimengertikan, duduk, ceritakan dengan penuh kehati-hatian, kenalkan dengan orang tua kandungnya, jangan disembunyikan. Kalau nanti setelah kenal dengan orang tua kandungnya mau ikut orang tua kandungnya, izinkan, jangan ditahan. Dengan catatan orang tua kandungnya ketaatannya kepada Allah, agamanya juga baik ya. Jangan terus kulaan dosa bendino. Kalau anak yang belum dimengertikan, tidak mengapa dia tidak dosa, sing dosa wong tuane kuwi. Maka dimengertikan, dipahamkan, itu resikonya. Sudah menjadi satu konsekuensi, tidak nutup-nutupi siapa orang tua kandungnya, meskipun kita adopsi anak. Di samping itu, tujuannya biar anak juga paham bahwa orang tuamu ini bukan mahrammu, ini hanya orang tua asuh. Kalau lanang yang diadopsi maka tidak mahram dengan ibunya. Kalau wedok tidak mahram dengan bapaknya. Insya Allah memang pertama kali akan kaget. Biar kaget namun selamat. Nanti seiring dengan berjalannya waktu,
Allah akan mudahkan urusannya. Tinggal kita mau berbenah atau tidak. Kalau kita tidak mau berbenah, kita hanya dihantui ketakutan. Takut engkau perasaane anakku piye, nanti tersakiti, nanti ngene, nanti sedih, nanti itu, ini, itu, dan lain sebagainya. Lebih takut dengan perasaan putri adopsinya tadi daripada menerjang larangan Allah, larangan Rasul. Padahal kalau kita yakin menjalankan perintah Allah, perintah Rasul dengan penuh keyakinan, Allah akan berikan jalan keluar. Jangan takut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian di samping itu Allah akan mudahkan urusannya. La tuqaddimu baina yadayillah. Jangan dahului ketetapan Allah, jangan dahului tangan Allah. Maksudnya jangan mendahului ketetapan Allah. Lho engko nek aku ngaku ngene engko anakku sedih, itu kan berarti kita mendahului ketetapan Allah. Usahakan mengertikan dulu anaknya. Nah, kalau anak sedih pertama kali wajar, wong sejak bayi bersama. Ya, nanti pelan Allah akan berikan makhraj, jalan keluar yang terbaik. Lama-lama anak bisa menerima. Ya. Kalau terus-terusan begini berarti tiap hari kulaan dosa. Nah, nanti apa yang akan dijawab di hadapan Allah? Ya, ada lagi. Bisa bacakan dalilnya, Ya. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Ya, monggo. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil ud'uhum li abaihim wa aqsatu 'indallah fa illam taf'alu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Nah ini toh, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Allah itu selamanya tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu. Ini ketetapan mutlak dari Allah. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Tidak bisa ditawar-tawar. Ini ketetapan sifatnya sudah final dari Allah, mutlak. Jangan cari pilihan lain. Ini Allah sudah membuat ketegasan, membuat ketetapan. Allah tidak akan pernah menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu. Ya, terus Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. ternyata Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Allah menunjukkan kepada jalan yang benar. Lah kalau kamu tidak mau dengan ketetapan Allah ini, berarti tidak mau kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalau tidak mau kebenaran dari Allah, berarti tidak mau ke jalan yang lurus, tidak mau ditunjuki oleh Allah jalan yang benar, berarti milih jalan yang sesat. Milih jalan yang sesat. Ya, ini Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Lanjut. Panggillah mereka, anak-anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Ya toh? Panggil anak-anak angkatmu dengan nama bapak-bapaknya. Kalau jenengan perso, boleh panggil dengan nama bapak aslinya, bapak kandungnya. Kalau tidak tahu siapa bapaknya, lanjut,
Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya toh, anak-anak angkat itu kewajiban dari Allah kita kenalkan dengan bapaknya. Kapan itu? Ya nanti kalau sudah diajak berpikir, bisa diajak berpikir. Jangan disembunyikan. Kalau kita sengaja menyembunyikan bapak kandungnya, orang tua kandungnya, itu yang dosa. Kata Allah kan begitu tadi. Laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalau hatimu sengaja menyembunyikan orang tuanya, bapaknya dari anak angkat tadi, maka dosa, kamu mendapat dosa. Ini ketetapan Allah. Maka dikenalkan, beritahu anaknya siapa bapaknya yang asli, siapa orang tua kandungnya. Diberitahukan, ini sudah ketetapan Allah terkait dengan anak angkat. Kalau ternyata tidak tahu siapa bapaknya, maka karena betul-betul tidak tahu, karena ada toh anak bayi ditemukan di tempat sampah, temukan di lahan kosong, itu dibuang oleh orang tuanya yang bejat tadi. Nah kalau tidak tahu, maka itu diopeni sebagai saudara. Nah nanti kalau besar diberitahu juga, sebetulnya bukan anak kandung kita, namun kita tidak mengetahui siapa bapak kandungnya. Sudah, memang pertama kali anak akan sedih, akan kecewa, itu wajar manusiawi. Namun insya Allah dengan mengharap ridha Allah, yakin betul pada Allah, lama-lama akan terbiasa, akan bisa menerima ketentuan dari Allah, tetap dalam ketaatan kepada Allah. Nah kalau tadi dikatakan anak angkatnya wedok sudah balik, tetapi tetap bapak tadi menganggap dirinya sebagai anak kandungnya, itu dosa. Wong bukan anak kandungnya kok. Kok tidak dikenalkan dengan bapaknya, malah di situ terus-terusan, padahal sudah bukan mahram itu, bukan mahram. Berarti kulak dosa terus. Nek anaknya belum ngerti, tidak masalah, anaknya tidak dosa. Tetapi bapaknya kan ngerti tadi, bapak angkatnya. Nah, bapaknya yang terus-menerus berdosa, apa yang akan dijawab di hadapan Allah? Sudah, jangan takut dulu, coba usahakan itu mengatakan yang sejujurnya meski pahit. Pertama anak akan ngambek, apalagi putri anak angkatnya, terbawa perasaannya, ngambek, nangis, gelem mangan. Pertama begitu, itu hal yang wajar. Namun kenyataan kebenaran dari Allah harus tetap tersampaikan. Kalau tidak terlaksanakan, tidak tersampaikan, tidak diamalkan, dosa. Dah bismillah, yakin pada Allah, beritahu anaknya, anak sudah balik, siapa bapak kandungnya. Meski akibat pertama pahit, namun insya Allah pada akhirnya akan berakibat manis. Ya, ada lagi.